Selamat siang kepada Bapak Sani selaku dosen dari perancangan geometrik jalan. Selamat pagi juga kepada kakak asisten. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya Adriana Gabriela Palupi dengan dua teman saya, Alexander Julio Manurung dan Delvin Alfitra Yusli. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang laporan tugas besar perancangan geometrik jalan kami. Dimulai dari metodologi, di sini tuh merupakan alur kerja yang kami gunakan untuk membuat laporan, namun pada presentasi kali ini kami akan memfokuskannya pada analisis pemilihan trase jalan, alignment vertikal, dan juga horizontal. Oke, baik. Setelah seperti pada metodologi, yang pertama dilakukan adalah menentukan alternatif trase. Yang pertama itu kami akan menentukan trasenya itu seperti pada gambar yang di slide, yang bawah adalah trase alternatif 1, yang kedua itu ya ada yang atas adalah trase alternatif 2. Nah, kemudian kami melakukan evaluasi akan dilakukan beberapa parameter sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah panjang trase, yang pastinya adalah panjang trase yang diinginkan ada yang lebih kecil karena waktu durasi sampainya lebih dikit dan juga lebih ekonomis dalam konstruksinya. Dan dapat dilihat bahwa trase alternatif 1 memiliki panjang trase yang lebih sedikit lebih pendek lebih tepatnya dibandingkan trase alternatif 2. Kemudian dari sudut luar, di mana sudut luar yang diinginkan adalah sudut luar yang lebih kecil, sehingga tikungannya tidak terlalu tajam, dan juga dapat lihat bahwa trase alternatif 1 lebih unggul di bidang itu dibandingkan trase alternatif 2. Kemudian dari segi biaya, kami berbicara tentang galian dan timbunan di sini yang dinilai dari kemiringan memanjang dari trase jalan. Dapat dari hasil analisis kami bahwa trase alternatif 1 dan trase alternatif 2 tidak terlalu berbeda dari segi galian dan timbunan dibandingkan terkait kemiringan memanjangnya. Kemudian dari segi keselamatan, kami berbicara tentang klasifikasi medan yang merupakan kemiringan rata-rata melintang pada trase jalan. Dari hasil analisis kami juga memperoleh bahwa trase alternatif 1 dan trase alternatif 2 memiliki klasifikasi medan yang sama, yaitu medan datar dengan kemiringan melintang senilai sekitar 4%, yang tidak terlalu berbeda antara kedua alternatif, sehingga kedua alternatif membutuhkan spesifikasi teknis yang rendah dan juga memiliki nilai keselamatan tingkat keselamatan yang tidak terlalu berbeda. Kemudian dapat dilihat bahwa trase jalan melewati sebuah lembah sehingga dibutuhkannya sebuah jembatan. Nah, tentunya yang akan dipilih adalah trase dengan jembatan yang memiliki bentang lebih pendek. Dan dapat dilihat bahwa trase alternatif 1 lebih unggul dibandingkan trase alternatif 2 di bidang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah potensi pengendara mengalami fatigue, lebih tepatnya fatigue monoton, bahwa pengendara akan cenderung mengalami kelelahan atau kebosanan ketika menjalani trase yang lurus begitu saja, dan ini dinilai sebenarnya dari jarak antar tikungannya, dan di mana diperoleh bahwa jarak antar tikungan trase alternatif 2 memang lebih kecil dibandingkan trase alternatif 1. Namun, hal ini dapat direkayasa dengan memperbesar jari-jari sehingga trase lurus tidak terlalu banyak. Nah, boleh next. Dengan demikian akan dipilih trase alternatif 1 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai sebelumnya, yang mana lebih ekonomis dan keselamatan. Akan dilanjut dengan teman saya. Sebenarnya itu ada kriteria perancangan jalan yang didasari. Pertama kita menentukan untuk LHRT sekitar 54.000 fungsi jalan dan klasifikasi jalan didapat kecepatan rencana yang dianjurkan yaitu 60-120 km per jam. Kami memilih 70 km per jam. Berdasarkan 4 komponen tadi didapatkan komponen lainnya berdasarkan Permen PU nomor 19 tahun 2011 seperti yang ada di tabel. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan perancangan alignment horizontal. Nah, untuk merancang alignment horizontal ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan titik-titik geodetik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman saya, bahwa trase yang terpilih itu adalah trase alternatif 1 yang terdiri dari 3 tikungan. Maka akan terdapat 3 point of intersection. Jadi, titik-titik yang akan dicari itu ada titik A atau titik awal trase, kemudian ada PI1, PI2, PI3, dan titik B sebagai titik akhir trase. Kemudian akan dihitung jarak antar 2 titik, dan terakhir akan ditentukan sudut azimut dan sudut tikungan. Selanjutnya itu pemilihan jenis tikungan akan dihitung sesuai dengan yang telah diajarkan di kelas. Mungkin bisa next.
sebelum itu kita memerlukan komponen perancangan yang didapat dari ASTHO dan kriteria perancangan. Kemudian kita akan menghitung panjang R minimum didapat sekitar 167 meter. Next. Kemudian untuk tiap tikungan dilakukan perhitungan untuk tiap jari-jari mulai dari R minimum hingga R terbesar. Kemudian dipilih sesuai dengan tikungan yang akan kita gunakan. Di sini kami memilih tikungan SCS karena akan lebih aman karena terdapat lengkung peralihan. Next. Selanjutnya, setelah dilakukannya perhitungan dimensi untuk tiap tikungannya akan dilakukan evaluasi tentunya. Nah, yang pertama itu pertimbangan evaluasi adalah dari jenis tikungannya, yaitu jenis tikungannya balik arah atau searah. Nah, pada pertimbangan ini kami hanya menggunakan yang terlihat pada slide, yaitu R1 dibagi R2, jika lebih kecil daripada 2/3 harus dilengkapi dengan bagian lurus, karena pertimbangan ini hanya digunakan untuk tikungan gabungan balik arah. Nah, kemudian, boleh next. Karena adanya eksistensi jembatan, tentunya adanya constraint dimensi dari tikungan. Nah, di sini kami telah menentukan posisi jembatannya dan juga panjang bentang dari jembatannya. Kemudian karena sudah adanya eksistensi jembatan, tentunya panjang dari tangent to spiral dari tikungan tidak boleh lebih panjang, tidak boleh melewati posisi dari jembatan, sehingga seperti pada keterangan gambar, TS2 max itu merupakan jarak dari PI2 ke titik awal jembatan, dan juga TS3 max merupakan jarak titik ujung akhir jembatan ke PI3. Boleh next. Nah, selain dari pertimbangan itu, kami juga inginkan bahwa pada trase kami itu, ujung dari tikungan itu tidak langsung bertemuan dengan awal dari jembatan, sehingga dari ujung-ujung jembatan akan ditambahi sebuah trase lurus gitu, sebuah bagian lurus senilai 30 meter untuk bahasanya merupakan safe distance. Dari hasil perhitungan kami dapat dilihat bahwa TS yang diperoleh prasyarat jembatan adalah sebagai berikut, seperti pada slide. Kemudian TS yang kami peroleh dari tikungan bernilai masih lebih kecil dibandingkan apa yang dipersyaratkan oleh jembatan. Kemudian terkait dengan jenis tikungan tadi, bahwa R1 atau dibagi R2 jika lebih kecil dari 2/3 akan harus ditambahkan bagian lurus. Kebetulan pada tikungan kami tidak ada yang bernilai lebih kecil dari 2/3 atau sama dengan 0,666 seperti berikut. Kemudian ada pertimbangan satu lagi, yaitu panjang bagian lurus maksimum pada tikungan itu harus bernilai memiliki nilai maksimum sebagai berikut, yang merupakan rumusnya itu merupakan 1,675 dikalikan kecepatan rencana, sehingga diperoleh nilainya itu adalah 2917,25. Nah, kebetulan pada tikungan kami tidak ada yang bernilai lebih besar dari itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tikungan kami dapat digunakan. Boleh next. Nah, melalui pemodelan sipil 3D akan diperoleh tikungan desain alinyemen horizontal sebagai berikut. Boleh lanjut. Kemudian kami akan melakukan perencanaan alinyemen vertikal. Pertama akan ditentukan elevasi desain. Sebenarnya banyak sekali pertimbangan dalam menentukan elevasi desain. Yang pertama itu adalah agar PI dan dari alinyemen horizontal dan PVI atau titik perubahan kelandaian dari alinyemen vertikal berlokasi berdekatan atau kalau bisa sama. Itu merupakan pertimbangan pertama. Kemudian pertimbangan kedua itu bahwa pada trase jalan yang sedang mengalami kemiringan super elevasi desain, itu tidak boleh memiliki lebih dari satu PVI. Kemudian pertimbangan ketiga adalah pertimbangan parameter ASTO sebagai berikut yang terlihat pada gambar-gambar di slide. Nah, namun inti dari yang ingin disampaikan ASTO ini merupakan bahwa tikungan yang kita adalah koordinasi antara alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal adalah selaras, sinergis, dan juga kita juga menginginkan agar terdapat constraint dari jarak pandang itu tidak tereduksi gitu ya, sehingga seperti misalnya hidden dip itu harus dihindari atau tikungan yang terlalu tajam itu tidak dapat dihindari. Boleh next. Nah, ini terkait super elevasi tadi, kami memperoleh pada tikungan 1 dan tikungan 2 seperti pada pertimbangan bahwa untuk daerah yang mengalami super elevasi desain tidak
hanya memiliki 1 PVI, dan juga hanya saja pada tikungan 1 terdapat 3 PVI untuk trase jalan yang mengalami super elevasi descent. Hal ini disebabkan oleh karena jari-jari tikungan kami yang terlalu besar juga, dan juga adanya constraint dimensi antara elevasi awal dan elevasi akhir yang ditargetkan. Sehingga ya emang harus begini titik-titiknya. Oke, boleh lanjut. Kemudian dari Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 untuk klasifikasi medan datar dipersyaratkan bahwa kelandaian maksimum itu senilai 5%. Kemudian kami juga menggunakan grafik dari ASTO yang berikut untuk reduksi nilai kecepatan 15 km/h. Panjang kritis yang digunakan untuk desain itu bernilai 275 meter, dan kami menggunakan nilai ini sama untuk setiap kelandaiannya agar desain lebih konservatif. Boleh dilanjut? Nah, ini merupakan analisisnya, dapat dilihat lebih tepatnya, nilai G yang kami peroleh atau nilai kelandaiannya tidak ada yang bernilai lebih besar dari 5%. Dan juga begitu untuk panjangnya. Panjang horizontalnya tidak ada yang bernilai lebih besar dari panjang kritis. Dengan demikian, elevasi desain yang telah ditentukan dapat digunakan. Boleh lanjut? Akan diperoleh melalui plotting bahwa hasil elevasi desain adalah sebagai berikut. Boleh lanjut. Selanjutnya itu perhitungan lengkung cekung dan cembung. Pada perhitungan kami itu terdapat 6 PPI untuk lengkung cembung dan 6 PPI untuk lengkung cekung. Lalu kita menghitung panjang lengkungnya dengan menggunakan kemiringan trase jalan. Next. Ini merupakan tabel pengerjaan lengkung cekung dan sebelumnya pengerjaan lengkung cembung. Next. Selanjutnya kita akan menghitung elevasi desain jalannya berdasarkan panjang lengkung cembung yang kita pilih. Kemudian kita akan membuat ke grafik dan didapat tabel grafiknya. Next. Berikut hasil desain lengkung vertikal yang telah dimasukkan ke Civil 3D. Next. Oke, untuk mereka presentasi pada kali ini dapat disimpulkan bahwa trase jalan yang dipilih berdasarkan alternatif terbaik adalah trase jalan alternatif 1. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, di mana trase ini terdiri dari 3 tikungan berjenis spiral, circle, spiral. Kemudian yang kedua, untuk alignment vertikalnya terdapat 12 buah lengkung vertikal yang terdiri dari 6 lengkung cekung dan 6 lengkung cembung, di mana di setiap lengkung cekungnya itu kami membuat gorong-gorong untuk menampung aliran air dan juga berfungsi sebagai saluran drainase. Kemudian yang ketiga, ini merupakan hasil akhir dari desain geometrik jalan kami dan telah disesuaikan dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku. Setelah ini akan kami tunjukkan drive mode dari hasil desain kami. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.